Yo lo guys, balik lagi sama gue Rizal Valentin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya teman-teman seputaran Bitcoin seperti apa. Jadi langsung aja ke inti videonya. Tapi sebelum itu teman-teman ya, banyak banget yang komen kalau misalkan Binance-nya nggak bisa diakses dan lain sebagainya. Nah buat kalian yang Binance-nya nggak bisa diakses ya di aplikasi handphone gitu ya teman-teman ya, kalian itu bisa coba ubah DNS-nya ya, setting DNS diubah ataupun pakai VPN teman-teman ya, buat yang nggak bisa istilahnya menggunakan ataupun akses ya aplikasi Binance ya di HP kalian gitu ya. Karena memang tadi saya sempat buka juga ada gangguan gitu ya, nggak bisa teman-teman ya. Kemudian saya coba pakai VPN ataupun DNS, akhirnya bisa gitu. Tapi kalau misalkan udah selesai, jangan lupa dimatiin lagi lah teman-teman ya untuk VPN-nya atau DNS-nya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ya kemarin ini saya lihat ada salah satu komentar nih teman-teman ya, aduh sangkut di XRP gara-gara channel ini, nyesel gue nonton ya. Kemudian aku juga nyangkut subscribe aja dan malas dan lain sebagainya. Jadi memang saya mau istilahnya info juga ke kalian semua ya, di setiap awal video saya ya teman-teman, di situ adanya seperti, nah ini teman-teman ya, adanya seperti ini. Ya perhatian, video ini bertujuan untuk memberikan bahan pertimbangan dalam membeli atau menjual koin, bukan ajakan untuk harus membeli. Nih saya geser dulu ya, nih tuh ya, bukan ajakan untuk harus membeli. Jadi disclaimer di awal video pun sudah saya sampaikan gitu kan teman-teman, udah sangat jelas banget di awal video, setiap video saya. Kemudian juga di dalam video, di tengah video ataupun di akhir video juga saya ingatkan, reminder kembali buat kalian ya. Ini adalah sebuah istilahnya sebuah insight aja ataupun sebuah pandangan dari saya yang saya share ke kalian ya. Kalian coba analisa kembali, kalian coba dior kembali. Kalaupun kalian udah mantap dengan analisa kalian, dengan pertimbangan lain dan sebagainya, silahkan kalian menentukan area buy ataupun sell kalian gitu teman-teman ya. Jadi saya cuma share outlook dari saya, pandangan saya, analisa saya. Terus kalau misalkan kalian lihat, kalian analisa, oh tapi analisa saya nggak kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman saya di sini tujuan untuk membagikan share outlook dari saya ataupun analisa saya buat kalian semua. Jadi kurang lebih seperti itu, bukannya begini teman. Jadi bukannya saya share, oh ini udah pasti pump, udah pasti mantul dan sebagai kalian beli pasti profit, kan saya nggak pernah bilang seperti itu. Ya kemudian juga kalau misalkan saya infoin untuk waspada dan sebagainya, bukan maksud saya untuk nakut-nakutin gitu teman-teman ya, karena memang ada dasar teknikalnya. Dan satu lagi, bukannya saya pengen serok bawah dan lain sebagainya, buat apa gitu, maksudnya powernya seberapa sih ya bikin orang takut dengan upload video di YouTube ya, buat orang-orang jual kemudian buat saya serok, ya itu nggak masuk akal banget gitu ya. Pemikiran kayak gitu tuh menurut saya nggak masuk akal gitu. Ketika saya upload video juga bukan berarti ini video ataupun koin yang saya bahas pasti ngepam ya, saya bukan whales gitu teman-teman ya. Jadi itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi kalian harus punya dasar. Kalian beli di harga sekian, kalian mau jual di harga sekian, harus punya dasarnya. Kenapa kalian mau beli koin ini? Kenapa juga kalian mau beli di harga segini? Kemudian kenapa kalian putuskan untuk averaging down di beberapa harga bawahnya lagi untuk koin ini? Kenapa? Ya kalian harus punya dasarnya terlebih dahulu gitu. Jangan asal-asal dengar, oh ini koin bagus, oh harga gini pasti naik nih, harganya murah, kalian beli. Tapi kalian sebenarnya nggak tahu tuh koin apa, harganya, kenapa kalian putusin beli di situ. Ya ujung-ujungnya cuma ikut-ikutan doang, nggak tahu apa-apa gitu. Itu bahaya banget menurut saya ya. Jadi itu sekilas intermezzo aja teman-teman dari saya buat reminder kembali. Kemudian untuk altcoin memang sekarang ini masih merah ya teman-teman. Kenapa ya, sekilas bahas juga. Untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin, dia memang sudah drop ya teman, dari nih ya, kita bisa lihat ini adalah lowest point di Mei 2021. Ini kemudian lowest point di September 2021, dan ini ya menjadi lowest point di sekitar 6 Januarian ya teman-teman untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin time frame daily. Dan sekarang dia mantul teman-teman. Jadi wajar nggak mantul? Wajar. Kenapa? Karena memang dia udah beberapa kali hit di area loss point ini, dia mengalami reversal teman-teman. Yang kita berharap sekarang ya, dia ini kepentok di MA50 nya atau garis warna orange ini untuk melanjutkan penurunannya ya. Untuk si Bitcoinnya malah up ataupun sideways, itu yang kita harapkan buat altcoinnya bisa terbang lebih tinggi ataupun jemput yang sangkut-sangkut, atau ya lebih bagusnya dikasih profit sedikit lah untuk kita bisa take profit. Kurang lebih kan seperti itu gambarannya untuk Bitcoin dominance ya teman-teman ya. Jadi yang nanyain kenapa altcoinnya nggak ngikutin si Bitcoin, Bitcoinnya naik altcoinnya nggak naik ya, makanya selalu saya juga sampaikan, Bitcoin naik altcoin belum tentu naik ya, belum tentu naik teman-teman. Oke. Nah sekarang kita bahas untuk Bitcoinnya time frame daily. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya,
beberapa candle terakhir ini. Dan ini yang menarik yang semalam terjadi ya teman-teman, kita bisa lihat di sini yang semalam terjadi ini dia sama testing di area kisaran 39.600-an dolar. Di sini membentuk seperti doji candle teman-teman. Nah di sini yang menarik ya menurut saya itu adalah pressure dari si seller dengan pressure dari si buyer masih condong lebih besar pressure dari si buyernya. Kita bisa lihat ya dorongan dari si buyer dari bawah ke atas ini ya dibandingin pressure dari si seller ya teman-teman ya, akhirnya dia close candlenya di atas nih. Jadi memang kita bisa lihat ataupun bisa menilai lah dari pergerakan si candle ini ya. Kalau misalkan informasi yang kita bisa dapatkan yaitu tekanan dari buyernya masih lebih memegang kontrol untuk sementara dibandingkan si sellernya. Nah yang perlu kita lihat adalah next candlenya ini ya, untuk benar-benar mengkonfirmasi tindakan ataupun informasi yang kita bisa dapatkan dari candle sebelum yang doji ini adalah bullish candle berwarna hijau ya, setidak-tidaknya ke kisaran 42.600-an dolar sampai 43.000 dolar. Jadi ke area-area sinilah teman-teman ya untuk next target pergerakan si Bitcoin ataupun candle daily-nya ya, di kisaran-kisaran area ini dua garis zona kuning ini. Oke ya, ini untuk daily-nya. Nah, saya bahas lagi untuk hourly-nya time frame 1 jam biar lebih detail lagi teman-teman ya. Kita bisa lihat lebih detail lagi dan lebih clear. Nah, di sini ya teman-teman ya, ini juga bisa kita bilang seperti triple bottom bisa ya, ataupun kita bisa bilang sebagai double bottom juga bisa. Dengan area neckline ya teman-teman di area sini. Nih, di kisaran 42.700-an dolar ya di area sini. Ya tuh, berapa kali kena reject, yaitu rejectnya lumayan kencang teman-teman. Nah akhirnya dia sustain ataupun reject lagi di resisten bawahnya di sini. Nih, tuh di 42.100-an dolar. Ya, jadi PR-nya untuk si Bitcoin ya, untuk jangka pendeknya nih, dia harus berhasil close dulu nih di atas neckline-nya dia nih. Di kisaran 42.600-an, 42.700 dolar sekitar itu. Next lagi teman-teman ya. Next target lagi untuk Bitcoinnya yaitu di kisaran 43 ribuan sampai 44.000 dolar ya, di kisaran area ini atau zona warna kuning ini ya. Jadi memang untuk jangka pendek yang harus kita perhatikan atau kita lihat ya untuk time frame 1 jam ya, ini kan dia sudah up ya, dia mungkin sideways terlebih dahulu ya untuk testing di kisaran 42 ribuan dolar, kemudian dia mencoba untuk breakout, berhasil close di atasnya dan retest kembali. Nah retestnya ini harus kuat, kemudian dia break ke highest point terakhirnya untuk testing ke next resistance yang tadi sudah saya sampaikan. Itu untuk jangka benar-benar jangka pendeknya untuk si Bitcoin teman-teman ya. Kemudian nextnya lagi apalagi di sini. Ya kita juga bisa lihat ya di sini itu adanya trend line ya. Nih garis kuning ini ya. Yang sebelumnya menjadi trend line support ya. Yang berfungsi next step lagi menjadi trend line resistance. Ya ini garis warna kuning ini teman-teman ya. Nah ini bertepatan juga ya teman-teman untuk di area next target resistance yang strong juga, itu di kisaran 43.000 dolar sampai 44.000 dolar yang tadi saya sudah sampaikan teman-teman. Nah kalau dia udah berhasil minimal close di sini ataupun sideways dulu di sini, itu udah pertanda cukup baik sekali untuk si Bitcoinnya. Ya, kemudian next step lagi yang kemarin sudah saya sampaikan juga ya, di kisaran 45.500 sampai 46.000 dolar. Ya, next step lagi di sini. Jadi memang ini step satunya dia harus break dulu neckline. Ini step 2-nya dan ini step ketiga ataupun ya. Jadi memang minimal dia pertama kita harus lihat dulu di sini close back di atas neckline-nya dia di sini, teman-teman ya. Kalau udah berhasil itu menurut saya udah cukup positif. Ya, kemudian ketika dia melanjutkan penguatan dan dia berhasil breakout, kemudian ada sideways sejenak di sini, menurut saya udah benar-benar positif untuk si Bitcoin bisa siap untuk ngejar ke beberapa target resistennya ya teman. Dan itu untuk skenario terbaiknya si Bitcoin. Kalau misalkan banyak yang nanya gimana sih beberapa step atau tahapan Bitcoin bisa going up kembali teman, beberapa area resisten yang harus kita perhatikan ya. Cuman kalau memang nih ya di step pertama mungkin dia berhasil break lah, di step kedua dia berhasil maintain posisinya di kisaran 43 sampai 44.000 dolar, kemudian pressure dari si seller masuk lagi ya teman-teman ya, itu menurut saya udah pertanda yang buruk. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu mempertahankan bullish momentumnya atau melanjutkan kenaikan. Nah, dia bisa terdrop lagi, testing lagi di box warna kuning ini ataupun key supportnya itu di kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan teman. Makanya ketika memang kalian sudah akumulasi di area sini, kalian sudah akumulasi ya, teman-teman, siap-siap mengurangi posisi di beberapa resisten jangka pendeknya ya, karena memang kita mengingat untuk Maret dan lain sebagainya kan bulan-bulan itu diperkirakan bakalan dump lagi untuk si Bitcoinnya. Jadi ya harus berhati-hati banget lah ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sudah akumulasi, siap-siap cicil jual
Ya sama seperti kalian akumulasi kan namanya cicil beli, ya pasti ketika kalian take profit ada juga cicil jual di beberapa area resisten ya. Jadi kemudian yang nanyain, kalau misalkan kita akumulasi berarti itu ada potensi nyangkut dong. Ya betul sekali ya. Misalkan seperti ini teman-teman ya, misalkan seperti ini ya, kalian sudah akumulasi di area sini ya, di sebelumnya menjadi titik support yang penting nih. Kalian sudah akumulasi di kisaran 45 sampai 46 ribu dolar lah, let's say ya, ini area akumulasi kalian. Kemudian market drop, kalian akumulasi kembali di kisaran 42 ribu dolar. Kemudian market drop lagi di kisaran 40 ribu dolar, kalian akumulasi. Berarti kalian sudah averaging down 3 kali. Ini yang pertama 1, 2, 3 ya. Tentunya porsinya pasti berbeda-beda. Akumulasi yang pertama itu mungkin sekitaran 20%. Akumulasi kedua mungkin di sekitaran 30%. Akumulasi yang ketiga mungkin di kisaran 50%. Berarti kalian masih sisa 20% untuk jaga-jaga kalau dia drop lebih deep lagi. Kalau memang market going up kembali ya teman-teman ya, kalian bisa cicil jual. Nah pertanyaannya, apakah akumulasi itu bisa nyangkut atau cicil beli itu bisa nyangkut? Di area sini pasti kalian nyangkut nih ya kan, dengan bobot sebesar 20% kalian nyangkut. Next step di kisaran 42 ribu dolar. Nah sekarang kan udah istilahnya udah balik modal kan, kalau misalkan kalian udah istilahnya averaging down di kisaran 42 ribu dolar. Ini kan udah 42.100 ya. Berarti kalian udah cuan sedikit dari akumulasi yang kalian lakukan sebesar 30% dari total 100% dana kalian yang kalian istilahnya mainkan di kripto ya. Kemudian yang kalian akumulasi di kisaran 40 ribu dolar ya, dengan porsi 50% ya dari total keseluruhan kalian ya, sekarang kan udah profit. Jadi kurang lebih seperti inilah untuk contoh averaging down. Tentunya averaging down cicil beli itu ya pasti adanya yang nyangkut, namanya juga mencicil teman-teman. Nah kemudian ketika market cap up ya teman-teman, ketika market up kalian sudah mungkin udah profit dari beberapa averaging down, ya udah yang di area sini kalian udah bisa mulai cicil jual ya. Kemudian di area yang 30% ini ketika market going up lagi ke beberapa area resistance, kalian juga udah bisa ngurangin posisi. Kalian sudah averaging down di area sini, kalian udah bisa cicil. Next, udah lewatin area nih, kalian bisa cicil jual lagi. Dan kalau misalkan Bitcoin bisa close back malah di area kisaran 45.000 sampai 46.000 dolar, kalian bisa ngurangin lagi posisi yang 20% yang pertama kali kalian averaging down kan ya. Misalkan market going up sampai kisaran 47.000, 48.000, ya kalian udah bisa mencicil jual kembali ya yang area 20%-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan nih, oh dia cuman baru nyentuh area modal saya nih bro, apakah saya sebaiknya cicil jual ataupun bagaimana gitu ya? Yang nggak ada salahnya juga kalau misalkan dilihat analisa market nih kayaknya nggak mendukung, ya udahlah kalian cicil jual mulai dari harga modal kalian, nggak masalah teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting kan kalian nggak rugi gitu kan teman-teman. Kurang lebih seperti itulah contoh ataupun gambaran yang bisa saya sampaikan. Nah kemudian yang nanyain kalau misalkan saya mau CL bagaimana? Ya kalau menurut pendapat saya nih, kalau misalkan kalian masih fluktuatif ruginya itu sekitar 5% atau maksimal 10%, ya kalau misalkan kalian confident untuk CL ya silahkan di cut loss. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 20%, saya pribadi sih nggak nyaranin buat cut loss ya. Buat yang nanyain, saya minusnya udah lebih dari 20% nih, udah 25%, udah 30%, apakah lebih baik saya CL atau bagaimana? Ya menurut saya udah tanggung, sekalian aja di hold. Kalau misalkan ada dana lagi ya silahkan averaging down yang contohnya tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Tentunya averaging down pun kalian harus lihat benar-benar ya teman-teman untuk support kuatnya, dan juga lihat pergerakan Bitcoin dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa asal-asal averaging down gitu ya. Cuman kurang misalkan nih harga Bitcoin 50.000, wah dia drop ke 49.000, saya cicil. Oh drop lagi ke 48.000, oh saya cicil lagi. Ya nggak kayak gitu juga, harus stay ataupun lihat juga di beberapa support pentingnya dia teman-teman ya. Untuk averaging down pun nggak bisa asal-asalan. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tentunya kalian harus jujur lagi, analisa kembali biar pilihan kalian mantap ya, dan tidak menyalahkan orang manapun gitu ataupun YouTuber manapun ya, karena ini sih, karena ini gitu ya. Karena keputusan kalian itu ya kalian sendiri yang pegang ya, aplikasi kalian yang akses, dan keputusan jual dan beli itu kalian yang menentukan, kalian juga yang pencet. Itu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan semoga market lekas pulih lah ya, menjemput yang sangkut ya, ataupun yang sangkut malah bisa profit tipis aja nggak masalah. Itu udah bagus banget menurut saya di kondisi market yang seperti ini, yang udah averaging down bawah, yang udah profit ya, saya juga ucapin selamat. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.